Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Yolanda Pratiwi. Saat ini aku kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling. Aku akan menyampaikan bagaimana caraku untuk mengembangkan rencana karir dan rencana manajemen finansial. Selamat menyaksikan. Mengembangkan perencanaan karir. Perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut ini. 1. Menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Mengenali peluang, kesempatan, kendala yang mungkin dihadapi, pilihan yang ada, konsekuensi, keterampilan, bakat, dan nilai yang dimiliki. Menurutku sendiri, aku tidak pandai dalam dunia sains dan merasa lebih cocok di dunia sosial. Nilai-nilaiku pun lebih bagus di mata pelajaran sosial. Selain itu, juga melakukan pengamatan terhadap peluang kerja jurusan yang ada di perguruan tinggi dan memahami beberapa aspek lainnya. 2. Menetapkan tujuan karir. Setelah dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. Aku menetapkan 3 tujuan karir yang ingin aku capai. 1. Aku ingin menjadi seorang guru bimbingan dan konseling, dan juga PNS, karena menurutku terdapat peluang kerja yang masih cukup banyak di Indonesia. 2. Jika hal pertama sudah tercapai, aku ingin menjadi seorang kepala sekolah. 3. Selain kedua impian karir tersebut, ada satu karir sampingan yang ingin aku capai, yaitu memiliki sebuah restoran ayam. Karena aku suka dunia kuliner, tujuan ketiga ini bersifat lebih fleksibel menyesuaikan tujuan pertama dan kedua. 3. Menyiapkan rencana-rencana. Untuk mencapai tujuan-tujuan karir, perlu menyiapkan rencana-rencana yang dapat membawa kita pada keberhasilan dalam mencapai tujuan. Untuk menjadi guru BK, aku perlu mengambil jurusan tersebut di perguruan tinggi dan lulus dengan predikat baik. Kemudian mencari peluang kerja di sekolah-sekolah. Dan untuk menjadi PNS, aku akan belajar untuk dapat lulus ujian PNS yang diselenggarakan oleh pemerintah. Agar dapat menjadi kepala sekolah, aku perlu melanjutkan pada jenjang S2 dan bekerja secara maksimal. Selain itu, untuk melatih soft skill kepemimpinan, aku mengikuti beberapa organisasi di kampus. Agar dapat mewujudkan untuk memiliki restoran ayam, aku perlu memahami sistem pemasaran dan ekonomi, sehingga aku mengikuti unit kegiatan mahasiswa, yaitu KOPMA, Koperasi Mahasiswa. 4. Melaksanakan rencana-rencana. Setelah ketiga hal tersebut sudah dibentuk, hal terakhir adalah pelaksanaan. Implementasi perencanaan karir merupakan pengembangan karir. Untuk itu, pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi yang ditujukan untuk pelaksanaan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, perolehan kerja, serta pengalaman kerja. Financial planner atau biasa disebut dengan perencanaan finansial atau keuangan. Perencanaan keuangan dilakukan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran agar tetap efisien dan tertata secara teratur. Manajemen finansial ini dapat sangat mendukung pencapaian karir kita. Nah, teman-teman, rencana manajemen finansial yang aku lakukan adalah 1. Menerapkan mindset dan sikap yang menginginkan perubahan. Keuangan kita kadang lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang kita inginkan atau want, dan bukan hal-hal yang kita butuhkan atau need. Contohnya, kebiasaan untuk menabung dari uang sisa pendapatan. Seharusnya menabung dilakukan sebelum uang kita belanjakan. Atau kebiasaan makan di luar atau restoran. Bukannya tidak boleh, tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pokok kita. 2. Mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dilakukan agar kita dapat melihat bagian mana
yang merupakan pengeluaran berdasarkan want atau keinginan, dan yang berdasarkan need atau kebutuhan. Dari sisi pendapatan juga dapat kita lihat bagaimana kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk memperbanyak income kita. 3. Mengalokasikan pendapatan dengan tujuannya. Saat ini aku sedang kuliah, sehingga uang yang aku dapatkan dari orang tua maupun beasiswa aku alokasikan sebagai berikut. 10% untuk kegiatan berkaitan organisasi atau pribadi, 10% untuk dana darurat, 20% untuk pembayaran kos, 10% untuk edukasi seperti biaya print, fotokopi, wifi, dan lain-lain. 50% untuk pengeluaran tetap atau biaya hidup. Tentunya, susunan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karena pengeluaran seseorang mahasiswa berbeda dengan pengeluaran kepala keluarga ataupun lainnya. Nah, itu tadi beberapa hal yang dapat aku sampaikan dan bagikan. Terima kasih dan